Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Doa saya Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Kembali dalam ibadah live streaming, ibadah online hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Kita percaya hadiratnya sanggup untuk memulihkan kita. Hadiratnya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada, di kota manapun Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, ibadah live streaming ini, Bapak Ibu juga bisa mengalami hadirat Tuhan yang sama seperti yang saya rasakan di tempat ini. Dia Tuhan yang baik buat kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Bawa hati kami untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu, oh Tuhan. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalam dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Oh, bawa kami menyembah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Oh haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak.
menyembah, menyembah. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Oh, menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memuaskan. Bawaku untuk menyembah, bawaku untuk menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang indah kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah live streaming Miracle Community Church. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita boleh sama-sama masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan berbicara, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap umat-Mu yang menonton tayangan live streaming ini Tuhan. Kami percaya, kami buka hati kami Tuhan, kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi, dan biarkan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Setiap umat Tuhan yang siap bagi benih kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semua aman, sehat di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Di hari-hari ini banyak beberapa orang mereka bercerita kepada saya bahwa mereka mengalami banyak kesulitan di masa-masa pandemi ini. Mereka mungkin ada yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, maupun mereka yang merasa khawatir bagaimana akan masa depan mereka, bagaimana akan keluarga mereka, anak-anak, tentang sekolah mereka. Tapi biarlah pada kesempatan yang indah kali ini kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita boleh mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita umat yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Ayub. Saya percaya kita semua sudah banyak tahu mengenai cerita kisah Ayub ini, betul? Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan membuka dalam Ayub 1 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya?
yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dikatakan bahwa di sini adalah Ayub orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oleh sebab itu, keadaan Ayub sungguh luar biasa. Semua yang dimilikinya semakin bertambah di negeri di mana Ayub berada. Dan saya percaya hal inilah yang seharusnya menjadi bagian kita, umat yang menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Dan biarkan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita akan terus membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Akan terus membuat hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa sebagai umat yang percaya, kita tidak dapat menjauh daripada kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, tahta Allah adalah tempat yang suci dan kudus. Mengapa Tuhan membiarkan iblis datang menghadapnya? Iblis dapat datang mendakwa manusia di hadapan Tuhan karena Adam telah menukarkan posisinya ketika manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Tetapi terpujilah nama Tuhan, Yesus yang merupakan Adam yang terakhir telah datang, dan darahnya yang telah tercurah menyucikan dan menguduskan. Kalau kita buka di dalam Ibrani 9 ayat 22-24, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu, yaitu oleh darah Yesus sendiri. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, manusia yang telah ditebusnya. Darahnya yang telah membersihkan tempat najis di mana iblis berjalan dan berdiri di hadapan Tuhan, sehingga iblis tidak lagi dapat datang untuk mendakwa kita di hadapan Tuhan. Lalu, siapakah yang ada di hadapan Allah hari ini? Ya, betul. Yesuslah yang menjadi perantara kita. Ibrani 9 ayat 24 dikatakan bahwa Kristus menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus ada untuk kita. Tidak ada yang mengutuk dan mendakwa kita lagi. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus, karena segala kutuk dan hukuman itu telah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Roma 8 ayat 33 hingga 34 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi, apa yang terjadi pada Ayub tidak akan terjadi pada kita. Pada saat itu, Ayub merindukan mediator, seorang perantara, tetapi Ayub tidak mendapatinya. Kita bisa membaca kisahnya di Ayub 9 ayat 33. Tetapi hari ini mimpi Ayub itu menjadi kenyataan bagi kita. Karena hari-hari ini ada Kristus yang menjadi pengantara kita. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus telah menebus dan mengampuni kita. Karena iblis kini tidak dapat datang lagi menghampiri Tuhan.
dia hanya dapat mendatangi saudara di bumi dan menuduh saudara dalam hati nurani saudara. Dan senjata terbesarnya adalah dengan melakukan penipuan, karena dia tidak memiliki kekuatan yang nyata. Kolose 2 ayat yang ke-15, firman Allah yang hidup berkata, dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Iblis harus menipu saudara untuk berpikir bahwa Tuhan menentang saudara, bahwa Tuhan marah pada saudara karena saudara telah gagal di hadapan Tuhan. Atau kita dibuatnya berpikir bahwa penyakit atau kemiskinan yang terjadi adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, waspadalah terhadap tipu muslihat kebohongan iblis. Jika Allah telah membenarkan kita, maka tidak ada lagi yang dapat mendakwa kita. Iblis tidak dapat menghadap Tuhan dan menuduh kita. Sebaliknya, kita memiliki akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kini kita tahu siapa yang ada bersama kita dan kemana kita harus berlari untuk mencari pertolongan kita. Yesuslah pembela kita. Yesuslah yang ada di pihak kita. Darah Yesus telah memberi kita kedudukan yang sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memerdekakan setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang berbeban berat. Ada di antara kita yang sedang terbelenggu oleh ketakutan akan masa depan, oleh kekhawatiran apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi saya percaya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini, biarlah benih firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak akan kembali sia-sia ke mulut Allah, tapi akan terus mengerjakan buah-buah yang manis bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah umat yang disayangi Tuhan. Kami berdoa dimanapun umatmu berada saat ini, biarlah oleh kuasa firman terjadi pembebasan saat ini, terjadi kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan atas setiap umatmu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkati umatmu dimanapun mereka berada, di dalam studi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami memberkati masa depan umatmu Tuhan, Kami memberkati keluarga mereka Tuhan. Buat umatmu terus mengandalkan, buat umatmu terus mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kota kami. Tuhan, nyatakan pemulihan atas bangsa negara kota kami. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa negara kota kami. Lebih khusus kami berdoa Tuhan, untuk pandemi yang ada saat ini boleh berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penularan, kematian akibat COVID-19 ini berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Obatnya, vaksinnya diketemukan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi kabar kengerian terdengar di telinga kami Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Tuhanlah yang menjadi perantara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa gantikan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Mari kita imani bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membawa kita kepada yang namanya kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang ada di tangan kami adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah makanlah, sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Segala kutuk kita sudah ditimpakan atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Hal yang kita terima adalah berkat Tuhan di balik apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu yang percaya, apakah engkau percaya bahwa apa yang tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ia cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Ada penebusan dosa, ada pengampunan dosa, ada kelepasan, ada kesembuhan. Firman Tuhan berkata, oleh pilur-pilur Yesus jadilah engkau sembuh. Saudara, kalau ada bagian yang sakit dalam tubuhmu, taruh satu tanganmu di bagian yang sakit, percayai. Ayo dengan iman berkata, tidak ada lagi penyakit menular, tidak ada lagi yang namanya penyakit yang terus menerus dalam tubuh kita. Kita berkata, tubuhku bait Roh Kudus. Aku percaya lewat darah Yesus, aku mengalami kesembuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa syafaat, mengucap syukur buat sakramen perjamuan kudus. Kami percaya tubuh kami sehat di dalam Tuhan. Keluarga kami, keuangan kami, ekonomi kami, masa depan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, jemaat Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan sepakat untuk seluruh umat Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan Indonesia boleh lepas dari yang namanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberi hikmat, semuanya boleh segera selesai. Dan kami berkata pasti selesai. Tuhan ambil alih bangsa ini. Berkat pemimpin bangsa kami menjadi wakil Tuhan yang memberi kebijakan. Tuhan, Kau yang menolong mereka dengan hikmat-Mu. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan karena yang dari virus ini Tuhan. Tuhan menyembuhkan, tidak ada yang mati, yang sembuh semakin banyak. Tidak ada yang mati. Terima kasih. Kami melihat mujizat Tuhan. Pulihkan ekonomi atas bangsa ini. Semua lini, semua perekonomian, semua sendi-sendi apapun Tuhan, di dalam pekerjaan usaha semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada lagi kebangkrutan, tidak ada lagi kepailitan, yang ada pemulihan di segala aspek terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman sepakat dengan saya berkata, amin. God bless you all. Sampai ketemu dalam siaran live streaming berikutnya. Amin.